Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadzkir wa naf'a wal intifa'a wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata al khair libtigha'i wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan program kajian Ramadan yang diadakan oleh PC Fatayat NU Kabupaten Bangkalan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan program ini akan terus berlanjut setelah bulan Ramadan, yakni menjadi kajian rutin tiap bulan PC Fatayat NU Kabupaten Bangkalan. Dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dan kitab yang jadi rujukan saya adalah kitab Fathul Qorib. Dan juga saya mengutip dari kitab-kitab fikih yang lain, diantaranya adalah kitab Fathul Mu'in. Langsung saja saya bacakan. Qala al-musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyarata asya'a. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa di sini disebutkan ada 10 macam. Ahaduha wasaniha, yang pertama dan yang kedua, ma wasala ilal jawfi al-munfatihi, adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang terbuka. Yakni musannif menjelaskan salah satu lubang di sini diantaranya adalah lubang mulut, lubang telinga, dan juga lubang hidung. Yang pertama adalah lubang mulut. Nah, ketika kita memasukkan sesuatu kepada mulut kita, maka itu akan dapat membatalkan puasa dengan catatan ketika kita menelannya. Nah, itu sama halnya dengan makan dan minum. Ya. Kemudian apabila kita tidak menelannya, umpamanya kita memasak, kemudian kita mencicipi masakan tersebut. Nah, apabila kita menelannya, maka itu dapat membatalkan puasa. Tapi ketika kita tidak menelan, ya dikeluarkan kembali, maka itu tidak dapat membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh. Dan hendaknya perkara-perkara yang dapat mengurangi kesempurnaan puasa kita itu juga harus kita hindari. Nah, bagaimana kalau misalkan menelan ludah? Apakah bisa membatalkan puasa? Menelan ludah di sini tidak dapat membatalkan puasa dengan 3 catatan. Yang pertama adalah ludahnya sendiri, ya, ludahnya sendiri. Yang kedua, ludah yang ada pada mulutnya. Yakni ketika ludah itu tersebut sudah keluar, ya, kemudian kita telan, ya, sekalipun ludah sendiri, maka itu dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, ludah itu masih asli, belum tercampur dengan sesuatu apapun. Kemudian lubang hidung. Nah, jika kita memasukkan sesuatu pada hidung kita, maka itu dapat membatalkan puasa. Nah, bagaimana ketika kita berwudu, wudunya orang yang berpuasa? Nah, sebelum wudu kita kan disunahkan untuk istinsyak dan madmadoh, ya, berkumur dan menghirup air ke hidung. Nah, itu bagaimana hukumnya bagi orang yang berpuasa? Nah, istinsyak dan madmadoh bagi orang yang berpuasa itu tetap disunahkan, tetap disyariatkan sebelum berwudu, dengan catatan tidak berlebih-lebihan. Ya, dengan catatan tidak berlebih-lebihan. Nah, sesuai hadis Nabi, bahwa Nabi berlebih-lebihan dalam istinsyak, dalam menghirup air ke hidung, illa antakuna shaiman, kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi istinsyak, madmadah itu tetap disunahkan bagi orang yang berpuasa asalkan tidak berlebih-lebihan. Kemudian misalkan kita ketika berpuasa berlebih-lebihan dalam istinsyak dan juga madmadah dalam menghirup air dan juga berkumur, kemudian tidak disengaja tertelan umpamanya. Nah, ini menurut Imam Syafi'i itu dapat membatalkan puasa karena dianggap tidak berhati-hati untuk menjaga puasanya. Kemudian lubang telinga. Ketika kita memasukkan sesuatu kepada telinga kita, ya,
umpamanya air atau obat tetes. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Kemudian wasalisu yang ketiga adalah al-huknatu fi ahadis sabilaini, yakni memasukkan sesuatu kepada salah satu dua jalan, yakni kubul dan dubur. Jalan depan, ya, jalan depan, kubul, dubur jalan belakang. Nah, ketika kita memasukkan sesuatu kepada salah satu dari keduanya, kubul dan dubur, umpamanya kita memasukkan obat, nah, itu juga dapat membatalkan puasa. Umpamanya ada juga seperti ketika kita istinja. Nah, ketika kita istinja kemudian kita nganggur, ya, memasukkan jari kita ke lubang dubur atau lubang kubul. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Kemudian bagaimana dengan orang yang suntik? Nah, ini ada dua pendapat, ya. Suntik bagi orang yang berpuasa, yang pertama, ketika dia suntik nutrisi, yakni memasukkan nutrisi sebagai pengganti makanan atau minuman, ya, diinfus umpamanya, maka itu dapat membatalkan puasa. Yang kedua, jika ia suntik untuk obat, nah itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa ketika kita suntik, ya, ketika kita suntik baik untuk pengobatan atau untuk nutrisi sebagai pengganti makanan atau minuman, nah itu dapat membatalkan puasa. Jadi sebaiknya bagi orang puasa, selama dia berpuasa di siang hari, hendaknya berhati-hati, menghindari untuk berhati-hati. Warabi'u yang keempat adalah al-qai'u amdan. Yang keempat, muntah dengan disengaja, ya. Misalkan kita nganggur-nganggur, menggorok-gorok mulut kita sampai kita muntah, ya, maka itu dapat membatalkan puasa. Fa'ilam yata'ammad lam yabtul shaumuhu. Jika tidak disengaja, ya, jika tidak sengaja maka tidak membatalkan. Misalkan seperti ibu yang hamil muda, ya, mual kemudian muntah, atau misalkan naik kendaraan mabuk kemudian muntah. Nah, itu tidak dapat membatalkan puasa karena memang tidak disengaja. Dengan catatan setelah muntah itu harus berkumur, yakni membersihkan sisa-sisa muntahan kita, yakni berkumur kemudian dikeluarkan. Nah, seperti keterangan tadi, yakni menelan ludah ketika sudah bercampur dengan yang lain, maka itu dapat membatalkan puasa. Oleh karenanya setelah kita muntah hendaknya berkumur atau membersihkan sisa-sisa muntahan kita. Next, video yang kedua.